Ini kita akan bahas string handling di PHP ya. Di sini ada beberapa fungsi yang nanti kita bisa kita gunakan. Nah, yang pertama ada strlen ya. Nah, yang ini digunakan untuk menentukan panjang string gitu ya. Misal ada variabel nama di sini, isinya Agung. Kemudian di sini ada echo strlen. Nah, kemudian di dalamnya ada argumennya yang tadi variabel nama. Kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf yang Agung ya. Maka nanti ditampilkan di browser angka 5 saja. Gitu ya. Nah, si fungsi-fungsi ini yang strlen untuk string handling ini bisa nanti kita gunakan untuk validasi di form ya. Baik untuk misal untuk pembuatan password gitu ya, atau yang lainnya bisa juga digunakan ya. Latihan nanti. Kemudian yang kedua ada strcmp. Nah, di sini argumennya dua. Untuk yang strcmp ada string 1 dan string 2. Nah, yang strcmp ini dia akan membandingkan dua buah string dan sifatnya case sensitif. Jadi harus benar-benar sama huruf kecil huruf besarnya gitu ya. Di sini case sensitif. Nah, jika string 1 dan string 2 yang dibandingkan ini sama, maka hasilnya adalah 0. Gitu ya. Jika sama, hasilnya 0. Contoh. Nah, di sini ada $PSWD. Nah, super secret isinya string gitu ya. S-nya yang ini besar. Kemudian yang $PSWD2 yang ini hurufnya semuanya kecil. Ketika di strcmp hasilnya jadi 1. Itu ya, karena yang ini dan ini tidak identik, tidak sama. Tuh kan di sini ada if strcmp psvd, psvd2 yang ini variabel ini ya tidak sama dengan 0 atau berarti tidak sama ya. Artinya 1 nanti di sini, maka your password do not match. Gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya ininya identik, semuanya huruf kecil sama gitu ya, atau yang bawah juga sama dengan yang atas, S-nya gede gitu ya. Seperti itu. Maka nanti yang dieksekusi yang ini. Password match. Gitu ya. Nah, untuk yang operator ini kreasi sendiri saja gitu ya, boleh. Nanti misalnya strcmp $PSWD, $PSWD2, ini sama dengan 0 gitu ya, tidak pakai tanda seru, artinya sama dengan 0 sama gitu ya. Maka di sini echo-nya yang password match, seperti itu saja gitu ya. Itu yang strcmp. Kemudian ada strcasecmp yang kedua ya, mirip dengan yang tadi tapi tidak bersifat case sensitif. Jadi jika yang tadi yang ini menggunakan strcasecmp, hasilnya pasti jadi sama gitu ya. Nah, contoh yang di sini ada email 1, email 2, variabel dua-duanya ya. Yang pertama admin@example.com, yang kedua adminnya gede gitu ya, besar semua di sini. Nah, ketika dibandingkan hasilnya pasti sama dengan 0 karena di sini digunakan fungsinya strcasecmp. Jadi ini dianggap identik. Gitu ya. Nanti yang di echo yang ini. The email addresses are identical. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada strspn. Nah, ini hati-hati, strspn. Ini mengembalikan jumlah karakter berupa angka yang sama antara subjek dengan karakter yang ada pada mask ya, mask. Namun dilihat dari awal. Artinya, kalau dari awalnya saja sudah tidak sama dengan yang ada di mask, hasilnya 0. Ya. Contoh. Nah, di sini ada $password 331235. Kemudian ada echo strspn. $password kemudian masknya yang ini. 1 sampai dengan 9 terus 0 ya, yang ini. Nah, ini hasilnya jumlah karakternya karena si 3 ada di sini. 3 ini ada di sini, 1 2 3 4 5 juga ada di sini semua, maka dikembalikan angka 7. Jumlah ini ada 7 angka jumlah ya, jumlahnya. Nanti di echo strspn hasilnya 7. Yang ini. Kemudian yang di sini ada $sama dengan strspn. Angka 22 adalah isi nomor 42, kemudian masknya yang ini. Nah, ini hasilnya 0
Kenapa? Karena dari awal ini sudah tidak ada yang sama. Ini huruf, sedangkan maskingnya ini angka semua. Dia mengambil nilai 0. Nanti kita buktikan di browser. Kemudian yang ini dolar sama 2. Di sini ada strSPN 22 adalah isi nomor B42 di halaman 7. Maskingnya yang ini. Berarti yang ini akan mengembalikan jumlahnya berapa? 2 saja. Angka 2 ini dan angka 2 ini. Jumlahnya 2 ya, 2 angka ya. 2. Kita lihat di sini. 702 ya, yang tadi ya. Yang ini kan 7, yang ini 0, yang ini 2. Jadi dicoba saja, nanti tinggal dicoba ya. Nah, untuk karakter di sini. Nah, ini tidak berurutan ya. Ada echo, str, spn, kamu, kemudian ininya uamk. Nah, ini berapa dikembalikannya? 4. Karena kamu ada di sini semua. Gitu ya. Kemudian yang ini echo, str, spn, hello. Kemudian maskingnya H besar, L, L, EO. Yang ini dikembalikan 5 ya. Lihat di browser. Yang 4, 5 ya. Kemudian yang ini, yang paling bawah, ABC, DEF, GAND. Maskingnya hanya ABC saja. Di sini yang benar hanya ABC saja ya. Yang ini tidak dihitung karena dari sini sudah salah. Dari D nya sudah salah. Jadi yang ke belakang ya, yang ini, yang A ini tidak dihitung. Jadi hanya 3 saja. 3 yang ini ya, 3. Tuh yang strSPN. Kemudian ada strSPN subject mask. Ini yang secara berurutan. Nih, 3 1 ya. Di sini sama, ini juga dengan yang tadi, dengan yang atas ini sama. ABCDEF AND. ABC ini salah ya, berarti ke belakangnya tidak dihitung. 3 saja. 3. Kemudian yang di sini ABCDEF AND sama dengan yang atas, tapi maskingnya yang ini hanya ACD saja. A ada, B tidak ada, sudah tidak dihitung ke belakangnya. Jadi hanya 1 saja. 1 ya, seperti ini ya untuk strSPN. Nanti bisa dicoba latihan, nanti ditugaskan, nanti ada ya. Nah, kemudian sini str CSPN. Nah, selanjutnya str CSPN ini mengembalikan jumlah karakter yang dicari pada subjek dimulai dari awal sebelum batas karakter yang telah ditentukan pada mas. Sebelum jumlah karakter, kemudian sebelum ya, sebelum batas yang ditentukan pada mas. Ini batasnya yang ini. Jadi kalau misalnya ada echo str CSPN hello world, maskingnya W, hitung saja di sini 1 2 3 4 5, hello 5 ya. Kemudian spasi 6, ini 7 W nya. Berarti nanti yang dikembalikan angka 6 ya, yang dikembalikan angka 6. Kemudian di sini ada dollar forbidden seperti ini. Kemudian ada file name yang ini ya, file name yang ini, S tanda tanya str CSPN PHP yang ini. Nah, di sini dibandingkan sampai dengan batasnya kan gitu ya. Berapa? Lihat di sini 1. Karena di sini, nah, tanda tanya ada di dalam masking di sini ya. 1 yang ini, yang kedua ya. Kemudian di sini sebelum batas karakter yang telah ditentukan pada mas, berarti 1 saja yang ini ya. Tuh, 1. Nanti bisa dicoba gitu ya. Nanti coba-coba saja ini tanda tanyanya, keluarkan, pindahkan ke sini, nanti jadi berapa. Jadi misal sebelum C ya, berarti nanti 3 keluarnya, S, T sama R saja, 3 huruf seperti itu ya. Nah, ini ada latihan lagi, nanti bisa dicoba. Itu ada
apa namanya sebagian tentang string handling. Kemudian yang kedua, string handling bagian 2-nya ini ada explode sama implode. Nah, yang explode ini memecah, yang implode menyatukan. Nah, contoh sini itu, explode memecah string ke dalam bentuk array. Nah, sintaknya seperti ini, explode, kemudian separatornya apa? Pemecahnya nanti ya, yang jadi batas setiap pecahannya apa? Kemudian di sini ada string yang mau dipecah. Kemudian limitnya opsional. Kalau limitnya lebih besar dari 0, yang ini, dia akan mengembalikan array sesuai nilai yang diberikan sampai dengan akhir elemen. Dan elemen dibagi sesuai nilai yang diberikan. Ya. Kemudian jika lebih kecil dari 0, mengembalikan seluruh array kecuali elemen terakhir. Kalau sama dengan 0, mengembalikan array dalam satu elemen. Nanti dicontohkan. Ya. Nah, yang ini. Di sini ada variabel pecah. Kemudian isinya selamat siang, hari ini cerah sekali. Nah, kita lihat. Di sini kan ada pemecahnya spasi ya. Setiap kata spasi ya, mau kita pecah misalnya. Explode berarti ininya spasi, jangan lupa pakai kutip 2 ya. Di sini baru dolar pecah. Nanti jadi ada 1 2 3 4 5 6. Nah, karena di PHP indeksnya dimulai dari 0, maka array-nya dari indeks yang ke 0 sampai yang ke 5. Ini di indeks 0, indeks 1, indeks 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Ya, ini jadi bentuknya seperti ini karena menggunakan fungsi printr untuk mencetak struktur array. Array 0 selamat, kemudian indeks 1-nya siang, kan gitu ya. Indeks 2 hari dan selanjutnya. Nah, seperti itu. Contoh lagi untuk explode. Di sini ada string. Senang sekali belajar PHP. Ininya Pak disimpan ke variabel str. Lihat di sini pemecahnya. Misal di sini apa namanya? Koma. Koma ya. Koma 1 2 3. Nah, di sini ada explode koma $str limitnya 0. Tadi kalau limit 0 dalam satu elemen saja. Ya. Dalam satu elemen saja. Ketika ini dieksekusi, berarti nanti hasilnya ada array di indeks 0 saja. Seperti yang ini. Tuh, array 0. Senang sekali belajar PHP. Satu saja. Jadi satu indeks saja. Itu ya. Kemudian yang ini print r ya. Print r-nya enggak usah dibaca dulu ya. Explode masih koma, str limitnya 1. Artinya dibagi ke dalam satu array saja. Jadi sama dengan yang atas jadinya. Hanya satu indeks saja, indeks ke 0. Tuh. Yang ini dibagi 2. Dibagi 2. Gitu ya. Explode, str 2. Hasilnya jadi ada indeks ke 0 dan indeks ke 1. Nah, senang kemudian sekali belajar PHP. Nah, hati-hati untuk pembagi ini. Artinya yang di sini koma str kemudian ini koma 2. Gitu ya. Dia akan membaca dari awal sampai ketemu koma, diambil jadi indeks ke 0. Sisanya masuk ke indeks yang terakhir, indeks 1. Gitu ya. Jadi seperti ini. Yang ini jadi bagi 3. Berarti nanti ada indeks ke 0 senang, indeks ke 1 sekali, sisanya belajar PHP. Yang ini ada 4. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Ini. Kemudian yang terakhir min 1. Artinya dikembalikan semuanya array-nya. Gitu ya, ditampilkan nanti array dibagi dikembalikan dalam bentuk array kecuali yang terakhir. Jadi nanti ada senang sekali belajar saja. Indeks 0 senang, indeks yang kedua sekali, indeks 0 senang, indeks 1-nya sekali, indeks 2-nya belajar. PHP-nya nggak ada. Ya. Tadi ya, nanti bisa dicoba. Kemudian
ingin tahu jumlah elemen array, nah kita bisa gunakan ini, size of, fungsinya size of kemudian argumennya, gitu ya. Nah di sini ada saya bangga menjadi mahasiswa teknik komputer di variabel kalimat. Diekspor yang sini dipecah pakai spasi, ya kan, ini pemecahnya spasi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari indeks 0 sampai indeks ke 5, gitu ya. Sudah di sini jadi array. Kemudian di sini di paling luar ada size of. Nanti dihitung jumlah elemennya ada berapa. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti di total jumlah kata 6. Ya, jadi ini bacanya dari dalam dulu, dipecah. Jadi berapa array-nya? Kemudian nanti baru di sini dihitung. Ya, seperti ini. Kalau misal disimpan ke variabel, yang ini bisa juga. Tadi kan cuman pecah-pecah jadi array gitu ya. Kalau mau simpan ke variabel, nah di sini ada variabel nama, isinya ada ini, ini, gitu ya. Nah, kemudian di sini dipecah pakai explode lagi berdasarkan spasi. Berarti ada indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemarin kan kita sudah belajar array, tinggal panggil saja. Di sini namanya dolar pecah nama. Berarti dolar pecah nama 0, misalnya simpan ke variabel 1. Nanti variabel 1 isinya yang ini. Indri yang ini. Kemudian yang 1 yang ini indeks 1 nanti, nah di variabel 2 isinya dia, gitu. Sampai terakhir. Ini masuk di echo, keluarnya yang ini. Ya, jadi bisa dipecah kemudian disimpan ke variabel. Nanti ini ada latihannya. Bisa dicoba juga, ya. Lanjut ke file dan directory. Nah, di sini ada operasi pembuatan file, penulisan file, pembacaan file. Di sini. Nah, ada ini fungsi fopen, nah untuk membuka itu ya dan membuat file. Pakai fopen, kemudian nama filenya apa? Di sini modenya apa? Apakah mode tulis atau mode baca? Gitu ya. Ini nama file yang mau dibuat, kemudian ini modenya, aksesnya mau baca atau tulis. Nah, ada mode R untuk baca saja, dan si pointer ada di awal, ya. Kemudian ada R plus untuk baca dan tulis file. Untuk yang R plus ada plusnya, dan pointer ada di awal. Kemudian yang W hanya untuk tulis file saja. Dan isi file lama dihapus jika belum ada file yang diinginkan, ya yang ini, jadi di dolar nama filenya, maka filenya akan di-create, dibuatkan sama ini. Kemudian yang W plus untuk baca tulis. Kemudian isi file lama dihapus. Hati-hati ini ya untuk penggunaan mode ini, karena ada yang isi file lama dihapus. Nah, jika belum ada akan di-create. Yang A atau append, nah menambahkan, untuk A saja menambahkan file saja, pointer berada di akhir file. Jika file belum ada maka akan di-create. Untuk yang A plus membaca dan menambahkan isi file. Sama ini juga dengan yang A biasa. Jika belum ada akan di-create. Contoh, buka file dengan mode R. Sini, dolar nama file data.txt. Nah, ini misal di apa namanya, di htdocs kita, di folder kita mana itu, this. Nah, di sini saya nyimpennya di web yang ini. Nah, misal di sini belum ada data.txt, kemudian kita gunakan mode R saja yang ini, nanti yang keluar yang ini, file tidak dapat dibuka atau belum ada, ya, karena memang belum dibuat kan gitu ya. Ini hanya mode R saja, tadi mode R untuk baca file saja. Nah, di sini ada dolar nama file data.txt. Misal kalian buat dulu manual gitu ya, di sini manual. Kemudian di sini ada fopen, nama file data.txt mode R, mau dibaca. Misal ada variabel dolar handle.
Nah, di sini jika si variabel si ini file ini data.txt ini bisa berhasil dibuka ya dan bisa dibaca, maka akan yang ini akan dicetak, yang echo file berhasil dibuka gitu ya. Tapi kalau tidak ada, ini pakai ini tanda seru ya. Jika tidak ada kan ini ya, maka yang ini. Tapi kalau ada tadi karena kalian sudah buat, berarti yang ini yang akan ditampilkan. Jangan lupa di akhir tutup filenya yang ini. Nah, ini tutup di sini, F pakai F close. Kemudian menulis ke file. Di sini ada fwrite dan fputs. Ini sama saja. Di sininya $handle biasanya nama file, kemudian ada isinya yang mau ditulis ya. Di awal kalau open mah wajib kan filenya harus dibuka dulu kamu ditulisnya. Misal sudah ada tadi data.txt mau kita isi sekarang gitu ya, berarti kita buka di sini modenya mode tulis, mode W. Kemudian di sini jika tidak ada berarti file tidak dapat dibuka. Tapi karena ada berarti kan yang else yang ini yang dieksekusi. Di sini pakai fwrite $handle, handle-nya ini ya. Tuliskan ke file data.txt ini bacanya ya. Kemudian yang mana? Yang ini string yang sistem komputer. Kemudian ada /n ini enter. Kemudian ada output sama tuliskan juga. Di sini ada $handle, tuliskan ke sini data.txt string Universitas Komputer Indonesia. Sudah, terakhir yang ini. Nanti dibuka, misal gitu ya, dilihat di sini data.txt-nya. Nah, ada sistem komputer Universitas Komputer Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk membaca ada dua, ada fread dan fgets. Sini handle-nya, bisa nama file, kemudian panjangnya. Panjang yang mau dibaca ya, panjang karakter yang mau dibaca. Contoh, kita buka ya, kita buka file data.txt mode R, mau kita baca ya. Kemudian di sini echo every $file, 5, artinya hanya 5 karakter saja. Kemudian sini f close file, nanti 5 karakter saja. 5 karakter yang ada di sini hanya SISTE saja. Nanti siste yang dicetak di browser ya, yang ini. Nah, hati-hati kan tadi ada fread sama fget. Kalau fread si enter tidak ikut dihitung, tapi kalau fget enternya dihitung. Contoh siste 5 ya. Kalau misalnya di program kita gunakan fgets hanya SIST saja, E nya nggak akan ke bawah karena enternya dihitung ya. Kemudian membaca seluruh isi file. Nah, di sini kita gunakan fungsi fread. Ini nama file sama modenya. Di sini ada file size data.txt. Seluruh gitu ya, seluruh isi data.txt. Artinya yang ini. Gitu ya. Jadi di sini yang ini baca. Nah, di sini data.txt ya. Baca dari file data.txt ini seluruhnya yang ada di data.txt pakai file size. Pakai fungsi file size. Seukuran data.txt, seukurannya berarti kan semuanya. Ya. Nanti seluruhnya muncul sistem komputer Universitas Komputer Indonesia yang ini. Tapi jadi satu baris pakai fread. Apa yang ini 2 baris ya, nanti ada di bawah ya. Baca lagi pakai fget file. Nah, di sini untuk fget hati-hati, dia akan berhenti ketika bertemu dengan /n ya, atau enter. Tadi pada saat kita tulis di atas
yang ini sistem komputer /n, berarti nanti berhentinya sampai sini saja. Jadi hanya sistem komputer saja yang dicetak di sini. Mana tadi? Ini. Ya, ketika di fget hanya sistem komputer saja. Jadi dia baca sebaris sampai enter yang fget. Ya. Kalau mau seluruhnya, seluruhnya berarti pakai perulangan kan gitu ya. Kita harus baca baris 1, baris 2, kemudian baris 3 dan selanjutnya pakai perulangan. Ini. Ya. Yang atasnya sama kan dengan yang tadi ya. Nah, di sini pakai perulangan while dolar isi fget handle yang ini. Jadi get di sini ya, dapatkan isi dari apa namanya? Jadi handle data.txt ya. Sepanjang 2048 karakter. Bagaimana nanti kebaca semuanya kan tadi nggak sampai 2048 ya. Sini. Simpan ke variabel ini. Dolar isi. Jadi artinya di sini selama ini bisa dibaca sampai 2048 karakter, putar di sini ya, masukkan ke dolar isi, nanti baru di sini di apa namanya ditampilkan gitu ya. Jadi dibaca semua karakternya, simpan ke variabel isi, satu-satu dibaca di sini sampai enter, pindah ke bawahnya isi, baca lagi sampai total 2048 ya, baru nanti di echo di sini. Nah hasilnya yang ini ya, tuh isi file apa kan gitu ya, ini. Nah selanjutnya manipulasi file, copy, rename, delete kan gitu ya. Kemudian fungsi-fungsi untuk informasi file, kemudian ada pembuatan dan penghapusan directory, kemudian ada upload dan upload file seperti itu ya. Di sini kita bahas. Nah untuk membuat directory baru, misal directory image, kita membuat directory image ya. Di sini kita gunakan ini, fungsi ini mkdir. Nah, mkdir dalam kurung namanya apa? Boleh di sini langsung kutip 2 image, boleh. Gitu ya. Tuh seperti yang ini, jadi $dir yang ini. If $check, jika si ini berhasil dieksekusi, artinya jika variabel dir ini berhasil dibuat, maka yang ini kan gitu ya. Directory image berhasil dibuat. Nih image-nya. Tapi jika tidak, berarti yang ini yang dieksekusi. Gitu ya. Untuk menghapus, menghapus pakai rmdir. Nah ini rmdir, kemudian nama folder yang mau dihapus. Sini ada if $del, berarti jika si directory ini yang namanya image ini atau folder image ini berhasil dihapus, maka echokan yang ini. Jika tidak, yang ini. Nah yang tadi yang ini yang membuat kalau dieksekusi, nanti ada folder image di sini. Tuh ada. Itu ya. Ini tadi udah dieksekusi soalnya tadi. Itu ya. Ini mah tuh kalau dieksekusi lagi file exist kan gitu ya. Karena sudah pernah dibuat. Kemudian tadi hapus sudah, menampilkan. Nah menampilkan bisa menggunakan 2 fungsi. Yang pertama open directory, kan ini judulnya menampilkan isi directory ya, berarti kan kita harus buka directory-nya dulu, berarti pakai fungsi opendir. Sini jika ini apa namanya folder image berhasil dibuka kan gitu ya, yang ini, maka yang ini eksekusi while yang ini pakai fungsi readdir yang ini, baca isinya kan gitu ya. Selama ada isinya kan ya, isinya, maka tampilkan yang di sini. Nanti muncul, misal tadi di sini isinya ada 2, ini ada 3 ya. Tadi ke upload nih. Ada 3, berarti nanti muncul di sini nama-namanya. Ya, isi direktorinya muncul di sini. Namanya buku Novoton, buku algoritma, kolom 2.
gitu ya. Ini. Terus yang titik-titik ini apa? Biar rapi saja. Kalau misalnya tidak pakai if yang ini, kita ini kan saja, komentarkan saja misal seperti ini. Nah, nanti pada saat dieksekusi di paling atas ada titik 1, kemudian bawahnya ada titik 2, baru nanti tulisan buku Novoton kolom 2 buku algoritma, seperti itu. Gitu ya. Kan kita hanya ingin menampilkan isinya saja, tidak mau ada titik-titik gitu ya. Maka pakai yang ini tadi. Jika bukan titik dan bukan titik 2 kan gitu ya, yang ini ya, maka tampilkan nama file itu ya, yang tadi yang dibaca. Kemudian untuk membaca directory, nah ini ada banyak, ada file exist untuk memeriksa file ada atau tidak. Kemudian ada is file, apakah itu file atau bukan. Ada isdir, nah, apakah file itu adalah directory atau bukan. Kemudian executable kan gitu ya, yang ini is executable, apakah filenya file executable yang bisa dijalankan atau bukan kan gitu ya. Kemudian yang ini yang readable, apakah bisa ditulis filenya atau bisa atau tidak kan gitu ya. Kemudian bisa dibaca atau tidak, nah dengan is readable. Yang ini waktu akses terakhir, file file at time yang ini, nah waktu akses terakhir, kapan diakses terakhir. Check time yang ini, kapan dibuatnya, yang ini. Kemudian yang m time, kapan modifikasi terakhir dilakukan, yang ini terhadap file ini ya. Kemudian tadi sudah ada file size, nah tadi digunakan di atas, ukuran besar file dalam byte kan gitu ya. Kemudian ada file type yang ini untuk menghasilkan jenis tipe file ya. Jadi file ini tipenya apa misalnya gitu ya. Biasanya digunakan untuk di sini suka ada kan upload hanya file PDF saja, atau misalnya hanya gambar JPG saja, BMP tidak boleh kan gitu ya. Nah pakai file type yang ini ya, bisa dimanfaatkan yang ini. Contoh di sini memeriksa keberadaan satu file pakai file exist berarti ya. File name $data. If file exist file name, maka file yang ini file data txt ada, nanti dicetak yang ini ya, karena kan emang sudah ada tadi di sana di sininya ya, data.txt. Jika tidak berarti yang ini yang dieksekusi, nanti bisa dicoba kan gitu ya. Informasi file yang tadi is file is executable, ini banyak ya, bisa di apa namanya, dicoba gitu ya. Sini filenya yang tadi saja yang data.txt, sini cek ini file bukan kan gitu ya. Ya ini file kan gitu ya, nanti dicetak yang ini, langsung ditutup if lagi kan gitu ya. Di sini ya apakah executable kan gitu ya. Nah ada, aduh kalau pasan bahasa Sunda maaf kan gitu ya, ini atau yang ini kan gitu ya. Karena bukan executable berarti yang ini nanti yang dieksekusi bagian else nya. File tidak executable yang ini, si file data.txt tidak executable. Kemudian yang ini is writeable, karena tadi tidak read only, filenya misalnya bisa diedit, berarti nanti yang ini ya, file bisa ditulis yang ini. Kalau filenya dikunci mah nggak bisa, nanti yang ini yang keluar. Bisa dibaca tidak, kan tadi sudah bisa dibaca ya. Ini kapan akses terakhir, ini ada fungsi date kan gitu ya. Ada kapan dibuatnya kan, terus kapan modifikasi terakhir yang ini. Nah nanti bisa dicoba ya. Kemudian ada copy, rename dan delete. Tes di sini ada file data.txt mau kita copy gitu ya, mau kita copy jadi data baru, misal ceritanya di sini. Oke, ada file baru namanya data baru.txt, file baru 2 namanya data baru 2.txt. Nah untuk copy gunakan fungsi copy, kemudian nama file yang mau di copy yang ini, kemudian tujuannya gitu ya. Tujuannya kan jadi data baru.txt, jadi file baru ini. Ketika ini dieksekusi berhasil, nanti diechokan file data.txt berhasil di copy menjadi file baru atau menjadi data baru.txt di sini. Nanti di sininya ada data baru.txt di htdocs-nya di kalian ya.
Kalau rename, nah rename si file baru yang tadinya namanya data baru.txt mau diganti jadi data baru 2.txt. Berarti rename sumber, yang ini tujuan. Nanti lihat di sini ada data di sini. Yang ini ya. Di sini ada data baru 2.txt. Nah, yang ini. Ya. Tapi yang ini jangan dibuat dulu yang unlinknya, nanti hilang. Karena di sini ada unlink file baru 2 artinya dihapus. Nanti data baru 2.txt dihapus. File berhasil dihapus. Kalau ini semua langsung dijalankan, nanti pada saat kalian lihat di sini hanya ada data.txt saja. Karena kan tadi file barunya dibuat, di rename, dihapus ya. Seperti itu. Jadi nanti ini komentarkan dulu kalau mau coba mau lihat hasilnya. Ya. Oh, udah ada, coba pakai yang ini unlink. Oh ya, terhapus gitu. Ya, caranya seperti itu. Nah, ini yang upload file. Kemarin kan di HTML, di Bootstrap sudah bikin ya, sudah buat ya, di sana ada form untuk upload. Nah, ininya atribut and type sama kan ya, sama dengan yang kemarin, multipart form data. Kemudian untuk yang inputnya sama juga, sudah di kemarin di HTML type-nya file yang ini. Nah, di upload file ada beberapa ini cara penanganannya. Kita gunakan variabel array global PHP yaitu $_file. Nah, indeksnya ada file name, file tmp name, file size, file type. Yang file name yang ini, nah ini dia mengembalikan nama asli dari file yang diupload. Yang $_file name yang ini mengembalikan nama asli. Kalau yang ini, yang tmp name, dia mengembalikan nama temporary filenya yang diupload yang tadi. Temporary name-nya yang dikembalikan. Ya, jadi pada saat kita upload gitu ya. Nah, itu kita simpan ada file temporernya, namanya jadi aneh. Misalnya asal namanya koala.jpg. Nah, misalnya seperti itu. Pada saat kita upload jadi jadi aneh, namanya panjang gitu ya. Itu nama temporarinya. Nah, nanti kalian ambil nama aslinya, simpan. Nanti pada saat mau disimpan si file temporernya ke folder uploadnya, baru nanti ganti jadi nama yang ini. Nanti ada contohnya di sini ya. Kemudian ada file size, ukuran file asli. Nah, ini bisa digunakan juga ya. Misal maksimal upload hanya 4 mega saja. Nah, gunakan ini. Yang gitu ya, tinggal nanti pakai if saja. Kemudian ada file type. Nah, ini sama yang tadi ya. Tipe yang diupload. Contoh. Sini ada form action. Di sini ke upload proses misalnya. Upload process.php. Di sini ada metodenya post and type yang ini. Kemudian upload file input type. Tadi kan file input type-nya. Name-nya jangan salah. Name-nya misal file saya. Kemudian di submit, name-nya upload. Berarti kan nanti if iset upload, maka ambil filenya kan gitu ya. Nah, di sini di file prosesnya. If iset upload, jika ada penekanan submit berarti ya ada orang yang upload. Nah, di sini ada di awal penentuan foldernya. Tadi kan sudah ada folder image di latihan yang di atas. Yang ini image ini nanti kita upload ke sana. Jangan lupa pakai slash karena kita mau masuk ke isinya. Kemudian di sini kita dapatkan nama asli si file yang diupload. Kemudian untuk mengeceknya apakah di sini sudah berhasil diupload kan gitu ya. Yang ini is uploaded file. Ini ada fungsi is uploaded file. Nanti ada tmp name-nya. Jadi apakah berhasil diupload di sini ya? Ada temporary name-nya ada. Maka kalau berhasil di sini ada cek, variabel cek. Pindahkan file yang terupload, berarti yang tadi yang ini. Yang terupload kan yang ini. Pakai nama yang temporer. Nah, nanti di sini ada koma. Kemudian $dir upload sini. Jadi pindahkan yang ini
si ini hasil uploadan yang ada dengan apa namanya yang temporer itu ke variabel upload ke directory upload atau ke folder image titik dolar nama file yang ini. Jadi gambarnya diambil tapi pakai nama yang aslinya di sini. Gitu ya. Nanti misal file berhasil diupload atau file gagal diupload. Kalau berhasil, kalau gagal ada di sini dicek. Contohkan. Nah ini yang tadi ya. Nah nanti seperti ini, nanti tinggal kalian percantik saja gunakan Bootstrap ya sama HTML. Browse misalnya ya. Yang inilah header background, yang ini ya. Upload gitu. Oh, file berhasil diupload. Nanti lihat di sana folder image-nya di sini ada nggak? Ada kan yang ini tuh, header background.jpg. Nah, kalau di Linux mah jadi kekunci filenya ya. Ada settingan yang belum saya ubah. Kalau di Windows mah di kalian enggak ya. Ini yang kekunci kayak gini. Nah, seperti itulah untuk yang upload file. Jadi yang digunakan nah ini is uploaded file tapi pakai nama temporer, nanti baru pindahkan move uploaded file. Yang ini file yang mana? Yang ini yang tadi temporer ke directory upload ke folder image dengan nama file yang aslinya yang ini. Tuh, namanya yang asli tadi di sini header background. Ya. Seperti itu. Nah, silahkan dicoba ya. Terima kasih.